Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berserah diri dulu di dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman, Tuhan adalah surga. Terima kasih Tuhan dari malam hari tadi pagi hari ini Engkau telah menolong kami dan memberi kami kesehatan. Pagi hari ini kami akan melaksanakan tugas kami dan memberikan kami kesehatan dan kami bisa membawa kebersamaan dari orang-orang. Dan Tuhan berkati kami yang ada di sini segala gangguan di sini ajar kami memberikan hanya ini Tuhan kami atas keberkahan. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir. Oke, baik. Hadir semua ya. Nah, sebagai anak Indonesia yang baik, mari kita bernyanyi satu lagu wajib dengan judul Berkibarlah Benderaku. Ikuti ya dengan semangat sambil tepuk tangan ya. Kibarlah benderaku, emas putih pada perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau bersatu jalan bangsa, siaplah berani menurunkan mentah serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Oke, ini bagian nyanyi kita tadi ya. Terima kasih. Nah, anak-anak kami, pada pagi hari ini apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasakan hangatnya sinar matahari? Ya. Iya? Tadi waktu kita apel pagi, panas nggak? Panas ya. Itulah dia cuaca. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah tema 5, cuaca. Dan subtemanya adalah keadaan cuaca. Subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis keadaan cuaca dengan benar. Kedua, setelah mengamati video, peserta didik dapat menentukan keadaan cuaca. Ketiga, peserta didik dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menganalisis pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh, dari benda konkret yang utuh. Keempat adalah setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan pecahan sederhana dengan benar.
Oke, berarti ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengamati video, Ibu bagikan dulu LKPD-nya dengan bahan ajar ya. Nanti sambil kita mengamati video, kamu bisa juga membaca-baca bahan ajar dan mengerjakan L. Satu, ya. Oke. Nah, sekarang mari kita amati video yang ini tampilkan di papan tulis ya. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa. Esok hari kota Serang, Jakarta, hingga Surabaya diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan. Sementara bagi sobat yang berada di kota Semarang perlu waspada karena esok hari hujan diperkirakan turun dengan intensitas lebat. Begitu pula dengan sobat yang berada di kota Yogyakarta karena esok hari hujan diperkirakan turun bisa terjadi. Berikutnya kita ke Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara. Esok hari hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan turun di kota Denpasar dan juga Mataram. Sementara itu bagi sobat yang berada di kota Kupang perlu waspada karena esok hari diperkirakan hujan akan turun disertai kilat maupun petir. Selanjutnya kita ke Pulau Kalimantan. Esok hari kota Pontianak, Palangkaraya dan juga Tanjung Salor diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara bagi kota Samarinda perlu waspada karena esok hari hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas lebat. Begitu bagi sobat yang berada di kota Bandung dan Masih karena esok hari diperkirakan hujan disertai kilat maupun petir akan terjadi. Berikutnya kita ke Pulau Sulawesi. Esok hari kota Gorontalo diperkirakan cerah berawan. Sementara kota Makassar, Manado dan juga Kendari esok hari hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas ringan. Berikutnya bagi sobat yang berada di kota Mamuju perlu waspada karena esok hari hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas ringan. Beralih ke wilayah timur Indonesia, esok hari kota Ambon dan juga Jayapura diperkirakan berawan, sementara kota Ternate dan Manokwari diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Demikian seluruh update perkiraan cuaca untuk esok hari. Seperti biasa, sobat dapat mengunjungi www.bmkg.go.id untuk informasi yang lanjut, atau sobat dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa juga untuk tetap sedia follow akun Instagram, Twitter maupun YouTube kami di Info BMKG atau menghubungi kami di call center 196. Stop itu tanda untuk berhenti daripada di tengah-tengahnya. Mendung dan hujan silih berganti, hati-hati banjir dan genangan. Sampai jumpa. Nah, itu dia tadi video yang telah kita amati. Dari video yang telah kita amati, siapa di antara anak kami yang bisa menceritakan apa tadi yang disampaikan oleh ibu tadi di video? Nah, apa tentang pencerahan cuaca. Siapa lagi yang bisa
berbagai wilayah. Bagus sekali. Nah, itulah dia tadi isi dari video yang telah kita amati di depan ini, yaitu tentang perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG. Mungkin kita bertanya, apa itu BMKG? Iya kan? Nah, mari kita ikuti ya. Ini dia BMKG. Pertama ya. Nah, ini dia BMKG. BMKG itu adalah singkatan dari Badan Meteorologi. Ini dia, ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Disingkat dengan BMKG. Nah, BMKG ini bertugas untuk memperkirakan cuaca. Ini dia. Memperkirakan cuaca dan bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, tekanan udara, dan curah hujan. Ya, mereka perkirakan di setiap wilayah itu. Oh, di daerah ini besok akan terjadi hujan. Di daerah yang satu besok akan cerah. Di daerah yang satu lagi besok berawan, ya kan? Nah, jadi setiap daerah itu keadaan cuacanya berbeda-beda dan tidak menentu. Contohnya, pagi ini kita cerah, ya kan? Cerah. Nah, mungkin nanti sore bisa saja akan terjadi hujan seperti kemarinnya kan? Kemarin pagi cerah, tahu-taunya sorenya hujan, benar kan? Nah, lalu BMKG ini memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ya, contohnya khususnya di Gunung Stoli atau di Pulau Nias ini terletak di Hilihau. Di mana? Di Hilihau. Di mananya Hilihau? Dulu saya belum pernah ke sana. Hilihau itu kalau kita ke Ikip atau ke Muarut ke arah sana lalu masuk ke atas itu, di situ dia Hilihau. Kalau dulu dekat Binaka sekarang udah pindah ke sana ya. Ya, dulunya di dekat Binaka sekarang pindah di Hilihau. Nah, itulah dia BMKG. Oke, selanjutnya nah, tadi kita udah tonton tadi ya di video jenis-jenis cuaca itu. Ini dia. Kita ketahui dulu cuaca adalah keadaan udara ya. Cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, Indonesia memiliki 4 cuaca, yaitu 1 cuaca cerah, berawan, dan lalu terakhir cuaca hujan. Jadi ingat itu ya, cuaca yang ada di Indonesia ada 4. Nah, ini dia. Seterusnya, nah, waktu kita amati video juga tadi ada yang namanya ini, ada gambar-gambar ini kan? Udah lihat gambar-gambar ini tadi? Sudah belum? Siapa yang belum? Berarti dia tidak tonton tadi kalau belum lihat. Ada tadi gambar-gambar ini kan? Ada. Tadi katanya di daerah ini akan turun hujan, berarti gambarnya tadi ini. Di daerah ini berawan, berarti gambarnya tadi ini. Ya kan ada tadi? Ada, benar sekali. Nah, ini simbol ini. Apa tadi? Simbol cerah. Kalau ini cerah di malam hari. Ibu, kenapa bisa dikatakan cerah di malam hari padahal gelap? Kok bisa
Biasanya kalau cerah itu kan terang. Iya kan? Nah, kok bisa kita tentukan, Bu? Nah, ini dia. Cerah di malam hari itu ditandai dengan adanya bintang dan bulan. Kalau kita pandang langit, oh, ada bintang yang lebih cerah. Iya kan? Bagus sekali. Biasanya anak-anak muda yang suka nongkrong di depan rumah ini, ya kan? Seterusnya, ini simbol ini adalah simbol cuaca berawan. Kalau ini simbol cuaca mendung. Ini awannya ini kelabu. Ini simbol cuaca hujan. Ini air jatuh-jatuh ke bumi, meneteskan air matanya. Iya kan? Nah, kita lanjut ya. Cuaca apa ini? Cerah. Gimana kita tahu bahwa ini cerah? Nah, ini ditandai bahwa matahari mengeluarkan atau menyinari bumi kita ini dengan sangat terang, tidak ada hambatan, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada awan yang menutupi matahari ini. Dia bersinar sangat terang. Nah, ditandai lagi dengan ciri-cirinya, yaitu matahari bersinar terang, udara terasa panas, langit terlihat biru waktu cerah, awan sangat sedikit. Kalau kita pandang langit, awannya hanya sedikit terlihat, ya kan? Nah, biasanya kalau suasana cerah begini, biasanya kita cari apa ini? Cari apa? Panas cerah ya. Aduh, panas. Aduh, cuacanya panas sekali ini. Nah, tetapi kalau ibu-ibu di rumah sangat senang kalau cuaca cerah. Kenapa? Bisa jemur kain, cukup menyuci dengan semangatnya. Kenapa? Nanti kalau jemur bisa kering, ya kan? Nah, siapa lagi yang senang? Tukang cendol kali ya? Tukang cendol senang ya? Senang kenapa senang tukang cendolnya? Banyak yang membeli, banyak laku itu, laris manis itu cendolnya, sehingga dia dapat untung, ya kan? Nah, dan aktivitas orang-orang juga banyak, bisa keluar rumah kemana-mana kalau suasananya cerah. Ya, selanjutnya, nah apa ini? Iya, ini cuaca berawan. Kok bisa kita tahu kalau itu cuaca berawan? Cuaca berawan itu keadaan mataharinya ditutupi oleh awan. Ini awannya. Ini awan ditutupinya di matahari, ya kan? Nah, ciri-cirinya apa? Matahari tidak terasa panas. Kalau kita keluar rumah, matahari tidak terasa panas. Enak kita berjalan, enak kita bermain, tidak terasa panas di kulit kita, ya kan? Tidak gosong, begitu kan? Nah, seterusnya langit tertutup awan-awan. Banyak kalau kita pandang langit, banyak awan-awan. Udara terasa lebih dingin dibanding saat cuaca cerah atau lembab. Jadi terasa lebih dingin daripada cuaca cerah. Nah, seterusnya cuaca apa ini? Betul sekali. Cuaca mendung. Nah, ini dia. Cuaca mendung itu cuaca di mana matahari tidak kelihatan. Ya, matahari tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan mataharinya? Karena apa? Siapa yang bisa? Kenapa? Kenapa mataharinya tidak kelihatan? Karena mendung. Karena awan gelap ini menutupi matahari, sehingga matahari itu tidak bisa mengeluarkan sinarnya yang begitu terang. Nah,
sudah mendung begini, ibu-ibu di rumah ini suka teriak-teriak ya. Ya, mama suka teriak kalau apa? Kalau suasana mendung ini. Iya, kenapa mamanya di rumah teriak-teriak? Karena sedang hujan. Nah, teriak karena mendung akan turun hujan dan jemuran ibu-ibu di rumah, jemuran mama kita bisa basah, makanya teriak, ayo angkat jemuran, begitu kan? Nah, tapi terkadang juga mendung tidak jadi hujan ya. Kadang nanti udah kita angkat kain, udah kita angkat jemuran di rumah, ternyata apa yang terjadi? Tidak jadi hujan. Capek-capek angkat kain tapi tidak jadi. Kenapa demikian? Nah, jika angin membawa awan ini awannya, awan mendung ini, jika angin membawa awan ini ke tempat yang lebih tinggi suhunya, maka tidak akan jadi hujan. Tetapi kalau angin membawa awan ini ke tempat yang lebih rendah suhunya, maka akan turun hujan. Itu dia ya. Oke. Nah, seterusnya ini dia. Kenapa awan ini? Lagi ngapain awannya ini? Lagi sedih ya? Lagi menangis ya? Ini air matanya ini. Iya. Nah, ini adalah cuaca hujan. Hujan adalah di mana air turun ke bumi, titik-titik air jatuh ke bumi, itulah dia hujan. Ya, ditandai dengan apa? Matahari tidak tampak. Kalau hujan tidak ada mataharinya, tidak kelihatan hujan, ya kan? Nah, udara terasa dingin. Iya ya, dingin. Biasanya kita cari apa ini? Cari baju-baju tebal ya, atau jaket ya. Nah, kalau kita keluar rumah pasti cari apa? Payung atau mantel, ya kan? Nah, seterusnya sini angin bertiup kencang, sering terdengar suara burung dan petikan. Ya kan? Aduh, kadang-kadang anak kecil bisa kaget ya kan? Bisa terkejut mendengar suara-suara burung atau petir kalau di saat hujan. Nah, ini yang sedih, biasanya ini yang sedih, ini tukang cendol tadi. Kalau cuaca cerah dia senang, tetapi kalau suasana begini dia akan sedih. Kenapa? Tidak ada yang membeli cendol. Kenapa? Karena orang-orang tidak cari yang dingin-dingin kalau di musim hujan ya. Nah, yang panas teh hangat kali ya, teh hangat atau bakso hangat-hangat ya kan, supaya angin yang di perut bisa keluar. Jadi cari yang hangat. Oke. Nah, itu dia tadi. Nah, sebelum kita masuk ini, itulah dia tadi cuaca ya. Tadi ada 4. Nah, sekarang setelah kamu mati video terus juga telah menyimak penjelasan ibu, sekarang ibu ajak kamu keluar sebentar. Mau? Kelompok ini tidak mau, tidak menjawab. Mau? Ngapain kita keluar? Kita mengamati keadaan cuaca di luar, ya. Apa yang terjadi? Apakah hujan? Apakah panas? Cerah atau berawan? Dengan catatan bawa satu buku, satu pulpen. Nanti kamu catat, lalu nanti kamu
laporkan kepada ibu guru apa yang sudah kamu lihat di luar. Oke, silakan keluar dengan tertib. Ada 3 HP yang sama. Oke, sudah. Belum. Oke, bagaimana sudah? Oke, cepat. Oke. Sudah siap masuk? Masuk kembali ke kelompokmu ya. Sudah siap masuk kembali ke kelompokmu. Oke, sudah dicatat semuanya apa yang terjadi di luar, apa yang dirasakan? Sudah? Oke. Coba. Apa tadi yang kamu rasakan? Apa yang dirasakan tadi? Panas ya? Panas. Apa lagi yang kamu rasakan di luar? Apa yang kamu lihat di luar lagi? Hari ini tidak hujan. Tidak hujan. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Matahari terang. Bagaimana? Awannya hanya sedikit. Berarti kalau begitu ciri-cirinya, begitu yang kamu rasakan, cuaca apa itu? Cuaca cerah. Berarti kamu
paham ya apa yang Ibu sampaikan hari ini. Kalau begitu ya, sudah bisa kamu bedakannya ya. Nah, sekarang kita lanjut pada lihat gambar di depan ini. Lihat gambar di depan ini. Sudah dilihat gambarnya? Halo. Sudah dilihat gambarnya? Sudah. Nah, ini adalah gambar. Ini namanya Udin ini. Nah, Udin dengan keluarganya. Ini mamanya, ini bapaknya, dan ini kakaknya, ya. Nah, keluarga ini atau anggota keluarga Udin ini lagi menonton siaran televisi tentang perakiraan cuaca. Tentang apa? Cuaca. Nah, ada berapa orang dulu ke anggota keluarga ini? Berapa orang? 4 orang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, pintar anak ibu ya. Nah, di tengah mereka menonton perakiraan cuaca di televisi, tiba-tiba ibu membawa satu loyang kue. Ini ada kue. Apa ini? Kue. Nah, ibu akan membagi kue ini kepada anggota keluarganya. Ada 4 tadi, dibagi 4 sama besar, ya. Bagi 4 sama besar, ya. Jadi setiap potongan 4 potongan yang dibagi ini nilainya, bagaimana kita menentukan nilai setiap potong kue yang sudah dibagi 4 itu? Nah, kita coba lihat dulu bagaimana. Nah, kita ketahui dulu bahwa pecahan adalah suatu bagian dari satu kesatuan utuh, ya. Suatu bagian dari satu kesatuan utuh. Utuh maksudnya satu aja, belum dipotong-potong. Jadi bagian dari situlah, itulah dia pecahan, ya. Seterusnya, nah, bentuk pecahan ditulis dalam bentuk A per B, di mana A disebut pemilah dan B disebut penyebut. Dinamakan dia adalah penyebut. Nah, pecahan sederhana adalah bentuk paling kecil dari suatu pecahan. Lanjut. Nah, ini tadi ini contohnya ya, kue yang utuh tadi bilang. Kue utuh, belum dipotong, belum dicolek sedikit pun, ya kan? Ini ya, utuh 1. Nah, jika kue donat yang utuh ini dibagi 2 sama besarnya, ingat, sama besar, itu lagi pecahannya, sama besar. Ini dia. Ini menjadi 2 bagian. Satu kue donat dibagi 2 menjadi 2 bagian. Nah, berapa nilai yang satu bagian ini? Kita lihat. Nah, ini dia ya. Nilai yang ini tadi kita potong menjadi 2. Lalu nilai setiap potongan ini adalah nilainya setengah. Berapa? Setengah atau 1/2 atau 1/2. Begitu bacanya ya. Setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah, kalau ini 1/2 berarti ini berapa? 1/2 juga ya. Karena tadi 1 dibagi 2 sama besar. Nah, selanjutnya, nah ini ada lingkaran ini. Lingkaran ini ibu sudah bagi 2. Ini udah digaris tengah sama lebarnya sama besarnya, ya. Nah, bagian yang sudah ibu kasih warna ini, menurut kamu ini nilainya berapa? 1/2 atau setengah. Berarti yang ini juga setengah. Oke. Selanjutnya,
Nah, pecahan sepertiga. Kalau tadi seperdua, nanti kalau seperdua tadi satu kue dipotong menjadi dua bagian, maka itu nilai setiap potongnya satu per dua atau setengah, ya kan? Nah, sekarang kalau ibu potong bagi tiga, ini kue tadi dibagi tiga sama besar, 1, 2, 3 ini. Setelah dipotong ini dia 1, 2, 3. Maka nilainya setiap potong ini berapa? 1 per 3. Kenapa dibilang 1 per 3? Ini karena satu dari bagian yang 3 ini dan potongan ini. Berarti kalau 2 Bu, berarti 2 per 3. Kalau 2 potong, ibu ambil 1 potong contohnya. Ibu kasih sama si siapa ini? Siapa ini? Nah, ibu kasih samanya 1 potong. Berarti nilai yang dia makan adalah 1 per 3. Kalau ibu ambil yang 2 lagi ini, ibu kasih sama cowok kantong, maka nilainya 2 per 3. Kenapa? Karena 2 bagian dari yang 3 bagian ini. Iya ya? Oke. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut kalau sudah bisa dipahami. Nah, ini dia pecahan 1/4. Nah, ini dia. Tadi gambar apa ini? Coba. Gambar apa ini? Pizza. Pecahan 1/4 atau 1/4. Jika sebuah pizza dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka tiap-tiap bagian tersebut dinamakan 1/4. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap 1 potong ini atau setiap bagian ini nilainya 1/4. Ini juga 1/4. Ini 1/4 dan ini juga 1/4. Bisa dipahami lagi? Nah, sama dengan ini. Ibu ada contohnya ini. Ya? Anggap saja ini pizza juga ya. Anggap ya, ini pizza ibu. Nah, pizza ini ibu potong. Dipotong menjadi 4 bagian. Nah, ini dia. Ya? Menjadi 4 bagian. Udah dipotong ya? Tadi 1 udah dipotong 1. Ibu lepas 2. 3. Tadi potong-potong sama ibu. 4. Jadi 4 bagian. 4 apa? 4 bagian udah dipotong sama besar ya. Nah, jadi nilai setiap bagian ini atau setiap potong ini nilainya 1/4. 1/4. Kalau ini 1/4, maka ini berapa? 1/4 juga sama. Ini? Ini? 1/4. Ini? 1/4. Kok sama-sama? Kenapa bisa sama? Karena tadi kuenya 1 dibagi 4 sama besar, maka nilainya sama-sama. Setiap potong ini sama nilainya. Oke. Nah, selanjutnya ini dia. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Pecahan 1/6. Ini dia, kita hitung dulu pecahan ini, potongan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada yang ibu warnai, warna apa ini? Kuningnya, warna kuning. Yang ibu warnai kuning ini nilainya berapa itu? Berapa? 6. Tidak pintar anak-anak ibu guru ini semua. Kita lanjut. Nah ini, menurut kamu ini kan apa kuenya ini? Apa ini? Martabak ya, martabak. Martabak sudah dipotong-potong ini. Sudah dipotong
potong, tetapi martabaknya ini tidak sama besar. Apakah potongan kue di atas menunjukkan pecahan seperempat bagian? Tidak. Ini seperempat? Tidak. Ini seperempat? Tidak. Seperempat ini? Tidak. Ini? Tidak. Tidak. Karena tidak. Kenapa? Tidak sama besar. Tidak sama. Besar. Kan dia tidak menunjukkan nilai yang seperempat. Demikian juga ya. Oke. Kalau ini, nah apa ini? Wah, 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 sedap, 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 enak, enak, enak ya. Ini macam-macam ini, ada yang coklat, ada yang strawberry, ada yang keju, ya, ada yang nano-nano. Nah, menurut kamu ini kalau ibu ambil yang coklat ini, ibu potong tak, ibu ambil. Nilai yang ibu ambil itu berapa menurut kamu? 1/8. Berapa? 1/8. 1/8. Kenapa bisa kamu tentukan itu 1/8? Kenapa? Karena dipotong menjadi 8 bagian. Coba betul nggak ini 8 bagian? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar tidak? Benar. Berarti setiap potong ini nilainya 1/8 atau 1/8. Kalau yang ibu ambil keju ini nilainya berapa? 1/8. Sama ya? Nilainya 1/8. Oke. Nah, itulah dia pecahan. Jadi kita udah paham ya? Yang namanya pecahan udah kita paham ya? Oke. Nah, sekarang kerjamu apa? Setelah sudah kamu amati video, sudah kamu simak penjelasan ibu, sudah kamu keluar juga tadi, melihat lingkungan, melihat situasi keadaan di luar. Sekarang kerjamu adalah, tadi ibu udah bagi LKPD. Di situ ada kerja kelompokmu di sana. Jadi kerjakan itu, dan setelah kamu kerjakan nanti, setiap utusan kelompok nanti akan memutus satu dari antara anggota kelompoknya untuk menyajikan di depan. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya, bukan anggota keluarga, kelompoknya. Ya, ditulis nama anggota kelompoknya. Iya, ya. Lalu dikerjakan dengan tertib, dengan penuh semangat, dan kerjasama yang baik. Oke? Ada kan? Coba. Ini ada tadi ya. Ya. Dan ini ada lihat di LKPD mu ada yang seperti begini? Ada. Nah inilah. Kamu tentu mas tadi udah kita pelajari tentang simbol-simbol ya. Dan di belakangnya lagi ada ini tentang pecahan. Ya, tentang pecahan. Jadi kamu tentukan berapa nilai setiap pecahannya. Oke? Oke. Silakan dikerjakan. Saya tulis nama kelompokku di situ.
Oke. Dan ada di belakang lagi ya. Bisa. Terus nama telur. Yang apa?
ya? Bagaimana nak sudah? Kenapa? Kelompok keempat sudah siap nak? Sudah? Kelompok dua? Kelompok satu. Kelompok satu? Oke. Nah, sekarang ibu kasih kesempatanmu untuk tampil di depan, mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok mengutus satu anggota kelompoknya untuk tampil di depan. Oke, silakan. Siapa yang duluan? Kelompok satu ya? Oke. Maju. Gimana ya? Ya. Napa dari sana? Napa ya? Oke. Silakan. Kebalik. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok satu. Saya akan menjelaskan tentang perkiraan cuaca dan bencana. Ini yang pertama. Ditandai dengan awan kelabu. Kedua, cuaca cerah ditandai dengan matahari yang cerah. Nomor tiga, cuaca hujan ditandai dengan turun hujan dan awan kelabu. Nomor empat, cuaca berawan ditandai dengan matahari bersinar di awan. Sekarang juga ada situasi.
kelompok 1. Beri dulu tepuk tangan kepada teman kita kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 2. Nah teman-teman, sekarang aku dari kelompok 1. Saya akan menceritakan tentang perkiraan cuaca. Pada nomor 1, cuacanya keadaan cuaca mendung dan berawan kelabu. Pada gambar nomor 2, matahari bersinar terang menyirangi dunia. Pada gambar nomor 3, hujan turun dan awan berwarna kelabu. Pada gambar nomor 4, awan datang menutupi matahari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bencana. Pada gambar nomor 1, ada 5 potongan kue. Dan Siti memakan 3 bagian dari kue itu. Hasil dari 5 bagian kue itu adalah 35. Pada gambar nomor 2, ada 6 potongan pizza. Udin memakan 1 potongan dari pizza itu dan hasilnya adalah 1/6. Pada gambar nomor 3, ada 3 potong roti dan Udin memakan 1 potongan itu. Hasilnya menjadi 1/4. Pada gambar nomor 4, ada 8 potongan puding dan Benny memakan potongan puding 1. Hasilnya jadi 2/8. Pada gambar nomor 5, ada sebuah martabak yang berukuran 8. Udin memakan 2 dari martabak itu dan hasilnya 2/8. Sekian jelasan dari kami. Terima kasih. Demikian penjelasan dari teman kita kelompok 2. Nah, sekarang mari kita beri tepuk tangan kepada teman kita. Oke, sekarang kelompok 3. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang keadaan cuaca. Cuaca pertama, cuaca mendung ditandai dengan kelabu. Kedua, cuaca hujan ditandai dengan kelabu. Matahari ditandai dengan matahari yang terang. Ketiga, keempat, berawan ditandai dengan matahari yang awan putih. Dan teman-teman, kami akan menjelaskan cuaca. Langsung mulai. Bacaan nomor 1, 3/5. Bacaan nomor 2, 1/4. Bacaan nomor 4, 8/2. Bacaan nomor 5, 8/2. Oke, demikian tadi penampilan teman-teman kita dari kelompok 3. Sekarang beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Aku akan menjelaskan yaitu keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah teman-teman, kita dapat melihat gambar nomor 1 yaitu
Hanya ini yang aku jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman-teman kita dari kelompok 4. Oke. Nah, sekarang ibu umpulkan ininya dulu. Papelnya. Oke. Apa lagi? Nah, anak-anak kami dan yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang perlu kita tanyakan? Tidak. Hah? Sudah paham semua yang benar? Sudah paham? Iya. Bagaimana pelajaran yang menyenangkan? Oke, baik. Nah, kesimpulannya adalah tadi kita sudah pelajari ada 4 cuaca yang ada di Indonesia, yaitu apa tadi? Mendung, cerah, berawan, hujan. Nah, itu dia cuaca yang ada di Indonesia. Cuaca berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di daerah kita mungkin cerah, mungkin di daerah lain bisa hujan. Nah, pecahan. Mengenai pecahan tadi sudah kita tahu, kalau dibagi 2 berarti nilainya setiap potong adalah setengah. Nilainya setengah. Kalau dibagi 3 kue yang utuh, maka nilainya 1/3. Kalau dibagi 4, nilainya 1/4 setiap potongnya. Nah, itulah dia pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kita ikuti dengan terus-menerus ini ya. Jangan hanya sampai di detik ini kita paham, besok sudah lupa lagi ya. Jangan. Nah, anak-anak kami, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita menutup dengan doa pembelajaran kita, sekarang kita menyanyikan lagu tentang cuaca ini. Tik 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 bunyi ya kan. Cuaca apa itu? Hujan. Cuaca hujan. Nah, oke. Tik 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 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Berarti kalau hujan, pohon bisa basah. Kita juga bisa basah kalau kita keluar rumah ya kan? Oke, nah sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Tuhan jaga kami, sampaikan anak-anak ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan berkati juga guru-guru kami yang telah mengajari kami, berikan dia kesabaran dan kekuatan. Tuhan, hanya ini doa kami yang tak sempurna ini, kami landaskan melalui anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, demikian